Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanu Sapira Alhaq, NIM 122190115. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Darmawan, NPM 122190106. Di sini, kami akan menjelaskan tentang materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Pembahasan yang akan kami sampaikan di materi ini yang pertama yaitu studi kasus tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Yang kedua, gambaran umum perusahaan PT Kusuma Hadi Santosa. Yang ketiga, kecelakaan akibat kerja. Yang keempat, penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Yang kelima, penyakit akibat kerja. Yang keenam, penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, analisis risiko. Yang kedelapan, pengendalian risiko. Yang kesembilan, kesimpulan dan saran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Industri tekstil merupakan industri penghasil kain yang di dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan. Salah satu bagian dari tahapan itu yaitu spinning atau pemintalan, yang di dalamnya terdapat 10 unit, yaitu blowing, carding, brand drawing, lap, former, combing, drawing, roving, ring frame, winding, dan packing. Ke-10 unit tersebut mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan PT Kusuma Hadi Santosa. PT Kusuma Hadi Santosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang didirikan pada tahun 1980, beralokasi di Surakarta. Didirikan dengan modal 5 miliar rupiah oleh keluarga Santosa. PT Kusuma Hadi Santosa merupakan anak perusahaan dari PT Danar Hadi Santosa. Seiring dengan semakin berkembangnya batik di Indonesia maupun di luar negeri, PT Danar Hadi Santosa dapat berkembang dari tahun ke tahun. Sehingga untuk menghemat pemasokan bahan baku, dilakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan yang membuat kain atau weaving, yaitu proses produksi dari benang menjadi kain. PT Kusuma Hadi Santosa menghasilkan produk berupa kain greige, kain ready for dyeing atau printing, kain dyeing, dan kain. Secara umum, pemasaran produk ditujukan untuk industri garmen, pedagang, grosir, dan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Produk kain dipasarkan di dalam negeri sekitar 70% dan 30% untuk dipasarkan ke luar negeri. Produk-produk yang dikirim ke luar negeri yaitu ke negara Jerman, Turki, Italia, Jepang, Cina, Korea, dan Australia. Proses produksinya sendiri didukung oleh beberapa mesin utama yaitu mesin rotary printing, mesin plate printing, dan mesin cold batch atau CPB. Akan menjelaskan tentang kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi pada suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya. Kategori kecelakaan kerja itu ada dua. Yang pertama ada kecelakaan industri, yang kedua adalah kecelakaan dalam perjalanan. Kecelakaan industri yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Sedangkan kecelakaan dalam perjalanan yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah yang pertama ada faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua ada faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Selain ada faktor penyebab terjadinya kecelakaan, ada juga faktor sumber bahayanya, yaitu yang pertama ada perbuatan berbahaya. Perbuatan bahaya ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Terus yang kedua ada kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, dan sifat pekerjaan. Yang ketiga ada faktor yang dihadapi.
misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan, sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Nah, perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh sikap, dalam pengetahuan, keletihan, dan gangguan psikologis. Selain itu, sebab-sebab suatu kecelakaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada direct cause atau kecelakaan yang kejadiannya menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Kebanyakan proses investigasi lebih konsentrasi kepada penyebab langsung terjadinya suatu kecelakaan dan bagaimana mencegah penyebab langsung tersebut. Yang kedua adalah latent cause, yaitu suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Bahaya yang dapat terjadi di perusahaan tekstil, misalnya tertimpa bahan baku kapas, terjepit mesin, terlindas kereta pengangkut, tersengat listrik, kelelahan, karena kegiatan yang monoton, dan ketulian akibat paparan dari kebisingan yang dihasilkan oleh suara mesin yang sebagian besar tingkat kebisingannya melebihi 85 desibel, debu dari bahan baku kapas, dan cotton yang punya efek terhadap kesehatan para pekerja, khususnya gangguan fungsi paru. Industri tekstil merupakan industri penghasil kain yang di dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan. Salah satu bagian dari tahapan itu yaitu spinning atau pemintalan, yang di dalamnya terdapat 10 unit yaitu blowing, carding, pre-drawing, lap former, combing, drawing, roughing, ring frame, winding, dan packing. Ke-10 unit tersebut mempunyai potensi bahaya yang berbeda-beda yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi bahaya yang terdapat di departemen spinning yaitu unit blowing dan blow mark. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan terpelintir pada waktu mencabik-cabik kapas, tangan terjepit mesin blower terutama saat mekanik servis. Nah, berikut merupakan uraian dari 10 unit tersebut dan bahaya yang ditimbulkannya. Unit drawing, potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu terjepit mesin drawing, terjepit can, tangan terkilir akibat membawa can dengan muatan silver yang banyak. Kemudian ada unit roughing. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan bisa masuk ke dalam putaran mesin roughing, terjebak di tube silinder kalau sedang pasang roughing, atau kepala terantuk. Kemudian ada unit ring frame. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tangan terjepit mesin ring frame, jilbab atau rambut tertarik oleh mesin ring frame, panas, bising, kejatuhan roughing yang berada di atas mesin ring frame. Selanjutnya ada unit packing. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yaitu tenaga kerja yang bertugas mengambil paper cone dengan kereta dorong bisa terpeleset. Tenaga kerja yang menyusun tumpukan benang plastik secara manual bisa terjatuh dari tangga. Kaki terkilir pada waktu memasukkan benang ke plastik dengan muatan silver yang banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah kecelakaan akibat kerja dapat direncanakan, dilakukan, dan ditinjau ulang dengan melakukan studi karakteristik tentang kecelakaan, agar upaya pencegahan dan pengendaliannya dapat dipilih melalui pendekatan yang paling tepat. Analisis tentang kecelakaan dan resikonya dilakukan atas dasar pengenalan atau identifikasi bahaya di lingkungan kerja dan pengukuran bahaya di tempat kerja. Secara garis besar ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kecelakaan, yaitu faktor manusia, alat atau mesin, material, dan lingkungan. Definisi tersebut berasal dari Sumakmur tahun 2009. Risk assessment adalah upaya yang dilakukan untuk menentukan besarnya suatu risiko dengan cara mengontrol sistem pengukuran, pengamatan, dan surveillance yang nantinya dapat disarankan untuk menjaga keselamatan tenaga kerja dari potensi bahaya tersebut. Asesmen dapat menjelaskan nilai besarnya suatu risiko bahaya yang terdapat di tempat kerja, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan pencegahan yang sesuai dengan besarnya risiko bahaya tersebut. Proses identifikasi bahaya salah satu proses dari risk assessment yang merupakan langkah dalam upaya pencegahan kecelakaan di perusahaan. Proses identifikasi bahaya bisa diawali salah satunya pada proses produksi di suatu perusahaan. Cara yang digunakan untuk identifikasi bahaya di lingkungan kerja, misalnya dengan melakukan inspeksi, informasi mengenai data kecelakaan kerja, data penyakit akibat kerja, laporan dari tim K3, P2K3, supervisor, dan keluhan pekerja.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahaya apa yang mungkin akan timbul dan tingkatan risiko dari setiap potensi bahaya dekat tempat kerja, kemudian perusahaan bisa melakukan suatu tindakan pencegahan. Pelaksanaan risk assessment sangat penting perannya untuk membuat suatu perencanaan dalam mengurangi risiko bahaya di tempat kerja. Dengan berkurangnya risiko bahaya di tempat kerja, maka pekerja akan merasa aman dalam bekerja dan bisa bekerja secara optimal. Berdasarkan data kecelakaan kerja di PT Kusuma Hadi Santosa, pada tahun 2013 pernah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 6 kejadian. 6 kejadian kecelakaan kerja diantaranya kepala terbentur pintu, jari jempol memar, kawat mengenai mata, kepala sobek, tergoresnya jari tangan pekerja, luka pada jari telunjuk, dan kejatuhan peralatan kerja pada lengan tangan. Kecelakaan kerja ini mengindikasikan terdapatnya potensi bahaya di PT Kusuma Hadi Santosa. Mempergunakan berbagai macam alat, mesin, dan teknologi canggih yang terkadang dalam pengoperasiannya dapat menimbulkan risiko bahaya bagi penggunanya. Kejadian tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, seperti mesin yang macet pada saat proses kerja berlangsung, tindakan berbahaya, pekerja yang tidak mematuhi SOP, iklim kerja yang panas, dan tidak menggunakan APD. Kecelakaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian pada aset perusahaan. Kerugian akibat kecelakaan seperti biaya untuk perawatan, kompensasi, kerusakan bangunan, kerusakan peralatan, keterlambatan produksi, dan masih banyak yang lainnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap risiko yang ada di tempat kerja perlu dilakukan sehingga dibutuhkan evaluasi manajemen risiko secara berkala. Risk assessment merupakan bagian dari manajemen risiko yang sangat penting sebagai dasar untuk evaluasi, sehingga dapat diketahui tingkat risikonya dan dapat dengan segera menentukan upaya pengendalian risiko. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat dipastikan bahwa pentingnya peranan perusahaan untuk meminimalkan tingkat kecelakaan kerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Perkenalkan, nama saya Ardanus Sapelhak, NIM 122190115. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja yaitu pertama, golongan fisik. Golongan fisik itu bisa bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Yang kedua itu golongan kimiawi, yaitu semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap gas, larutan, atau kabut. Yang ketiga, golongan biologi, yaitu bakteri, jamur, virus, dan lain-lainnya. Yang keempat itu golongan fisiologi atau ergonomik, yaitu desain tempat kerja, beban kerja. Yang kelima itu golongan psikososial, yaitu stres psikis atau monoton kerja dan tuntutan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu penyakit akibat kerja yang sering terjadi di industri tekstil atau di PT yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan yang sering terjadi di industri tekstil yaitu pertama itu penyakit bisnosis, adalah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara karena kapas atau debu serat kapas yang masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, penyakit kulit. Penyakit kulit ini terjadi karena tangan atau bagian kulit yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia sehingga menimbulkan iritasi. Yang ketiga itu kerusakan pendengaran. Kerusakan pendengaran ini terjadi karena pada saat berada di dekat mesin yang menimbulkan suara yang sangat keras, tidak menggunakan penutup telinga. Yang selanjutnya itu penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu memakai APD. Penggunaan APD itu untuk mengurangi atau menyebabkan penyebaran penyakit. Yang kedua itu sosialisasi tentang penyakit.
sosialisasi penyakit digunakan untuk memberikan edukasi kepada karyawan tentang jenis-jenis penyakit yang akan terjadi saat bekerja. Selanjutnya, rutin tes kesehatan dan pemberian vaksin. Tes kesehatan bertujuan untuk mengetahui apa karyawan sudah terkena penyakit atau belum. Sedangkan pemberian vaksin itu untuk memberikan kekebalan tubuh karyawan terhadap penyakit. Yang keempat itu mengidentifikasi potensi bahaya. Mengetahui potensi bahaya itu perusahaan itu mengklasifikasi jenis penyakit yang ada di setiap departemen agar bisa mengatasi jika ada karyawan yang terkena penyakit tersebut. Apa analisis risiko yaitu sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadi kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dalam sistem kerja. Jenis-jenis bahaya jenis-jenis bahayanya yaitu yang pertama itu bahaya dari bahan yang berbahaya. Yang kedua itu potensi bahaya udara yang bertekanan. Yang ketiga itu potensi bahaya udara panas. Yang keempat itu bahaya kelistrikan. Yang kelima itu bahaya mekanik. Yang keenam itu bahaya gravitasi dan akselerasi. Yang ketujuh itu bahaya radiasi. Yang kedelapan itu bahaya mikrobiologi. Yang kesepuluh yaitu bahaya ergonomi, yaitu terus bahaya lingkungan kerja, terus bahaya kualitas produk, jasa, properti dan lain-lainnya. Berikut risiko yang bisa terjadi di industri tekstil yaitu yang pertama itu tertimpa bau kapas, yaitu termasuk bahaya mekanik. Yang kedua itu terjepit mesin, termasuk bahaya mekanik. Terlindas kereta pengangkut, termasuk bahaya mekanik. Selanjutnya tersengat listrik dari mesin, yaitu termasuk golongan bahaya listrik. Terus menabrak barang-barang yang ditaruh sembarangan, termasuk bahaya mekanik. Terus terkena paparan kebisingan yang dioleh suara mesin, termasuk bahaya kebisingan. Selanjutnya kejatuhan peralatan pekerjaan, bahaya mekanik. Terus terlalu sering menunduk, itu bahaya ergonomi. Contoh lainnya. Selanjutnya pengendalian resiko. Untuk mengurangi bahaya, perusahaan biasanya menerapkan risk control. Risk control yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengendalikan bahaya agar tidak menimbulkan kecelakaan. Berikut beberapa risk control yang bisa diterapkan oleh perusahaan di industri tekstil. Yang pertama yaitu pengendalian administrasi dengan pemberian pergantian shift pada pekerja. Ini digunakan agar pekerja tidak kelelahan sehingga mengurangi risiko bahaya. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan awal pada mesin sebelum dilakukan pengoperasian. Bertujuan untuk mengecek terlebih dahulu apakah mesin bekerja normal sehingga saat mulai pengoperasian tidak menimbulkan bahaya yang akan ditimbulkan. Yang ketiga itu pemasangan poster tanda bahaya. Bertujuan untuk memperingati karyawan bahaya yang ada di sekitar tempat bekerjanya. Misalkan di departemen yang menggunakan mesin, nanti ada poster awas tangan bisa masuk ke mesin, yaitu contoh posternya. Yang keempat itu pengendalian APD, yaitu bisa menggunakan loop penutup telinga dan masker. Itu biasanya ini pengendalian APD ini untuk memaksimalkan potensi APD dalam mengurangi potensi bahaya seperti menggunakan masker dan penutup telinga. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
Terakhir, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pelaksanaan K3 di PT Kusuma Hadi Santosa belum maksimal, sebab perusahaan belum melakukan pengandalan alat pelindung diri, yaitu dengan penyediaan safety shoes, APD, dan masker untuk setiap pekerja sehingga kecelakaan kerja masih banyak. Sarannya, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan lagi kondisi mesin dan karyawan, sebab kondisi keduanya berubah setiap hari. Maintenance harus dilakukan secara agresif agar kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Oke, terima kasih. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kritik dan saran bisa di email ke email yang tertulis di sana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.